Selamat datang di channel IC Film. Channel berbagai film ada di sini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas film Death Race tahun 2008. Film yang dimaini oleh Jason Statham. Jason Statham adalah salah satu artis Hollywood favorit gua sih. Kalau bagi kalian tuh gua gak tahu, cuman gua sangat mengidolakan dia. Soalnya dia kalau main film tuh bawa mobilnya keren-keren semua. Oke, sebelum mulai langkah banyak kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel terkece ini. Dan bagi yang mau request film, kalian bisa langsung saja komentar di bawah, nanti akan gua baca kok. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini ia berperan sebagai pemeran utama yang bernama Jensen Ames. Sebelum dimulai, gua harus ingatkan kembali, ini konten yang berisi spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak mau bocor, kalian bisa langsung tonton sendiri saja. Oke, mulai sekarang juga. Oke, jadi film pun dimulai dengan memperlihatkan jagoan balap si Frankenstein yang dikejar oleh Machine Gun Joe. Sebut saja si Joe, namanya panjang kali. Di sini mobil yang dikendarai Frankenstein pun sudah mulai rusak. Di sini cewek ini, si Case, tidak mau mengambil resiko mati, jadi dia menerbangkan kursinya itu dan meninggalkan si Frank sendirian. Tak lama kemudian mobil Frank terbakar dan terbalik. Secara tidak langsung ia sudah tewas. Film pun dimulai. Di sini diperlihatkan Jensen sedang mengambil gaji karena pekerjaannya hanya sebagai seorang pekerja bangunan. Tak lama kemudian sampailah ia di rumah Home Sweet Home. Di sini ia bertemu dengan istrinya yang sedang di dapur, sedangkan anak bayinya di atas yang sedang merengek. Sewaktu ia ke bawah, ia melihat istrinya telah terkapar. Di situ orang itu datang dan menyemprotkan sesuatu ke mata si Jensen. Dan sewaktu ia bangun, tangannya sudah terdapat pisau, di mana sebenarnya tidak membunuh istrinya, malah orang lain yang melakukan pembunuhan itu, yang membuat ia dituduh sebagai pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Ia pun dibawa ke penjara yang berada di laut. Bukan laut sih. Dia ada satu jalan untuk ke penjara itu, yang disebut Terminal Island. Sewaktu di kantin, di mana Jensen sedang makan, datanglah beberapa pria kurang kerjaan yang ingin mencari agar-agar, gara-gara maksud saya, dengan cara meruda ke makanannya. Di sini ia pun emosi dan langsung membungkul Pachenko yang ada di belakangnya, juga kawan-kawannya. Tak lama kemudian mereka dipisahkan oleh polisi dan ia pun dibawa ke ruangan si nenek tua ini. Di sini nenek tua ini menawarkan balapan maut itu untuk menjadi Frankenstein kepada si Jensen. Dimana karena Frank telah meninggal, ia mau Frank masih ada tetap di pertandingan itu. Ia membuat si Jensen untuk menerima balapan itu dengan tawaran yang cukup menarik, yaitu ia akan dapat bebas setelah memenangkan pertandingan ini. Karena ia hanya cukup memenangkan pertandingan ini karena si Frankenstein sudah memenangkan 4 pertandingan. Jadi ia tinggal perlu 1 pertandingan lagi dan lalu ia keluar. Tak lama kemudian ia dibawa oleh Nyonya Licik ini untuk menemui timnya yang membuat mobil untuk Frankenstein. Jadi dia sudah terima ya. Singkat cerita, ia bermimpi tentang pembunuh istrinya yang memiliki kode, yaitu tembak dengan tangan. Tak lama kemudian di sini ia mengendarai Mustang V8 dengan didampingi pasangan balapan dia yang bernama Case yang berasal dari penjara wanita. Cantik juga ya. Jadi di balapan ini akan dilakukan 3 hari. Di hari pertama ini ada 3 putaran. Perlombaan pun dimulai. Meski di awal dia ditabrak oleh banyak pengendara, akan tetapi ia berhasil kembali ke posisi pertama, di mana ia bertemu dengan Machine Gun Joe yang merupakan musuh utama di balapan maut ini. Putaran pertama dilewati, masuk ke putaran kedua, di mana senjata perisai sudah diaktifkan. Seperti main game kan film ini. Putaran kedua baru dimulai dan sudah menimbulkan korban, yaitu 2 orang telah tewas, di mana yang pertama adalah Siat dan kemudian si Grim. Di sini satu lagi tewas karena mobilnya terbakar yang dibuat oleh si Frank. Di sini Jensen, kita sebut saja si Frank kalau dia bawa mobil, kalau nggak bawa mobil kita sebut saja si Jensen. Ia pun di sini si Jensen melihat kode etik yang dibuat oleh Pachenko sama dengan pembunuh istrinya waktu itu. Di sini Jensen mengetahui bahwa pembunuh istrinya ada di sini, yaitu adalah si Pachenko. Mau tak mau ia akan berlomba lagi demi putrinya itu.
Tak lama kemudian ia mengikuti Pachenko. Di sini terjadilah sedikit perkelahian di antara Pachenko dan teman-temannya melawan si Jensen. Pada dasarnya Pachenko ini kan cupu, jadi dia bawa gengnya. Dan di sini sewaktu Jensen mau dipukul kepalanya, tiba-tiba temannya satu lagi datang dan mencucuk punggung si Pachenko dengan pen. Di sini Jensen pun berhasil memanfaatkan situasi itu dan mengalahkan mereka semua. Dan begitu juga si Pachenko. Di sini Pachenko pun berkata bahwa yang menyuruhnya adalah Hennessy atau nyonya itu dan Ulrich, cowok yang bersama nyonya itu. Singkat cerita, perlombaan kedua akan dimulai. Balapan pun dimulai. Akan tetapi di sini ia berjalan dengan perlahan karena ia ingin bicara dengan Case tentang Frank tua itu. Di sini Case mengatakan yang sebenarnya, di mana yang menyuruhnya adalah Hennessy karena ia mau Frank tetap ada di perlombaan ini. Di sini Jensen pun berusaha mengejar Pachenko dan ingin membunuhnya. Di sini ia berhasil mendapatkan peluru karena ia ingin membunuh Pachenko. Di sini ia memutar balikkan mobilnya dengan cara berjalan mundur dan menembaki mobil Pachenko. Kemudian ia mengeluarkan asap dari mobilnya sehingga membuat mobil Pachenko menabrak besi itu dan terbalik. Di sini ia pun berhenti dan turun dari mobil menghampiri Pachenko, kemudian membunuhnya dengan mematahkan lehernya sambil melihat ke arah kamera. Di sini Hennessy menyuruh mengeluarkan kapal tempur. Kapal tempur pun dikeluarkan dan menewaskan seluruh pembalap. Yang tersisa hanyalah si Machine Gun Joe dan si Frank atau si Jensen ini. Di sini Frank yang dimana ia tidak pernah mengajak orang mengobrol dalam pertandingan. Ia mengajak Joe untuk bekerjasama untuk menghancurkan kapal tempur itu. Dan mereka berhasil menghancurkan kapal tempur itu. Kasihan sekali si Hennessy. Sudah susah-susah buat kapal tempur, malah hancur. Licik sih jadi orang. Makanya jadi orang jangan licik ya guys. Balapan kedua selesai. Balapan ketiga akan segera dimulai. Di sini Hennessy dan Ulrich membuat bom untuk ditaruh di mobil yang dikendarai si Jensen, karena mereka berniat untuk membunuh si Jensen ini. Dengan melakukan sedikit pidato, si Hennessy ini memberi waktu untuk si Ulrich meletakkan bom di mobil Jensen. Di sini Jensen meminta tambahan bensin lagi dan ia pun berjalan menuju tempatnya si Machine Gun Joe. Di sini Jensen mengajak si Joe untuk melarikan diri dari penjara ini. Pertandingan pun dimulai dengan dua orang yang tersisa, si Frankenstein dan Machine Gun Joe. Di sini setiap si Jensen ingin mengambil senjata perisai, semuanya dinonaktifkan oleh Nyonya Hennessy. Di sini seperti Frank tua itu, Jensen menyuruh untuk melepaskan tombstone-nya atau perisai pelindung di bagian belakang mobil. Singkat cerita, mereka keluar dari jalur dan melarikan diri dari penjara ini. Di sini Hennessy berusaha meledakkan mobil Jensen, akan tetapi tidak berhasil karena coach telah mengambil bom itu. Di sini mereka pun dikejar polisi dan helikopter. Jensen pun menyuruh Case untuk menarik pedal itu, di mana pedal itu adalah pedal untuk melepaskan galon bensin. Dan terjadilah ledakan pada mobil-mobil polisi itu. Di sini mereka berhasil lolos dari penjara itu. Dan mereka berencana untuk berpencar karena mereka hanya menginginkan Frank, dan di sini Machine Gun Joe pun pergi. Di dalam mobil, si Case menawarkan untuk menjadi Frank sementara Jensen pergi untuk bersembunyi. Dan Frank pun dibawa kembali ke penjara, di mana Frank itu adalah si Case. Tak lama kemudian Joe dan Jensen pun bebas. Dan diperlihatkan mereka akan pergi ke Miami. Akan tetapi si Jensen akan pergi menjemput putrinya terlebih dahulu. Sini kemudian berpindah ke Hennessy dan Ulrich, di mana mereka mendapatkan hadiah, ulang tahun dia, yaitu bom dari coach, dan kantornya pun meledak. 6 bulan kemudian mereka telah berada di Meksiko. Tak lama kemudian Case pun datang dengan mobil Mustang kurasa ya. Di sini Case pun bertemu dengan putrinya Jensen. Singkat cerita, film pun tamat. Film yang cukup menakjubkan ya. Film ini seru, menarik untuk ditonton. Bagi yang mau nonton sendiri boleh, karena pasti akan lebih lengkap. Bagaimanapun juga channelnya hanya merangkum alur ceritanya saja dan inti-inti dari sebuah film saja, dan tidak bisa menampilkan seluruh isi dari video karena bakal terkena copyright. Jika kalian mau melihat cuplikan-cuplikan film ini, dan mungkin kalau bisa gue bikin cuplikannya, atau ada bagian-bagian yang penting, gue akan ngambil dan gue edit, gue akan pindahkan di Instagram gue. Link ada di deskripsi, yaitu IC Films, yang akan berisi semua cuplikan-cuplikan film dari rangkuman channel ini, yang akan dimulai dari Flirting Scholar. Cuma belum gue upload
nanti akan gue upload. Oke, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel terkece ini. Dan bagi kalian yang mau request film, kalian bisa langsung saja komentar aja di bawah, pasti akan gue balas kok. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan share ya. Dan subscribe paling penting, supaya kalian tetap mendukung channel ini terus berkembang dan membuat konten-kontennya setiap hari. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih bagi yang telah menonton.